Bungkusan apa ini? Apa ya isinya? Jangan bom. Buka. Wah, boleh juga nih. Pakai buat nakuti teman-teman. Aku takut sekali kalau aku mati diterkam, bagaimana nasib istri dan anak-anakku nanti? Iya benar, dulu sebelum ada dia hidup kita aman dan tentram di sini. Badan kalian kan gede-gede, mestinya kalian bisa mengusir dia. Apalagi Pak Kerbau punya tanduk, seruduk saja dia. Iya, tapi bagaimana menyeruduknya? Datangnya saja kita tidak tahu kapan dan dari mana. Bayangin, kalau tiba-tiba dia sudah ada di belakang Pak Kerbau. Apa bisa dia menyeruduk sambil mundur begini? Kalau begitu, biar aku saja yang mengawasi datangnya harimau dari atas pohon. Iya, betul. Jadi sebelum harimau itu datang kemari, kita sudah bisa lari menyelamatkan diri. Baiklah teman-temanku semua. Setelah ada pemberitahuan dari Nuri, kalian semua sembunyi. Biar aku yang hadapi dia. Tapi Kancil, sebaiknya kamu jangan membahayakan dirimu sendiri. Percayalah teman-teman, aku tahu apa yang akan aku lakukan. Kancil, dia sudah datang. Hati-hati ya.
kecil, kok kamu gak lari? Apa kamu gak takut ya sama aku? Tidak. Kenapa aku mesti takut sama kamu? Harimau yang gagah, aku ingin mendengar suara aumanmu yang menggelegar itu. Sialan kamu. Aku tadi sudah ketakutan setengah mati sama kamu. Lagian ngapain sih nyamar menjadi harimau? Biar kamu bisa dibilang jagoan, begitu? Sudahlah, sebaiknya baju ini aku yang simpan, supaya tidak ada yang menyalahgunakannya lagi. Sudah lengkap semuanya? Sudah. Ayo, jalan. Pada kemana ya mereka? Kenapa aku sendirian di sini? Bapak, Ibu. Kenapa menangis anak manis? Sudahlah, jangan menangis lagi ya. Ayolah kita pulang ke rumah Om. Nggak mau. Maunya Bapak dan Ibu. Sudahlah, jangan menangis terus. Dombi ikut Om saja. Di rumah Om banyak permen dan kue. Juga banyak mainan. Besok Bapak dan Ibumu dan teman-temanmu yang lain akan kesini lagi. Dan kau bisa berkumpul dengan mereka lagi. Nggak mau. Maunya Bapak dan Ibu. Aku rasa ada satu domba yang tidak terbawa. Iya, aku hitung tadi sepertinya kurang satu. Berarti tadi... Maksudmu? Tidak mungkin. Aku sendiri yang mengawasi dari belakang. Aku tidak melihat ada yang keluar dari barisan. Itu artinya dia sudah hilang waktu kita akan pulang. Ya, mungkin sewaktu anak-anak domba tadi berlarian, ada di antara mereka yang tidak ikut kembali. Sudahlah, ayo kita segera kembali ke padang rumput dan mencarinya. Kita harus segera menemukan dan membawanya kembali. Kita tahu di sana banyak sekali serigala ganas. Ayo, berangkat. Ayo. Katanya punya banyak mainan. Lepaskan aku dong. Aku nggak akan nangis lagi deh. Tidak, jangan ganggu aku.
Aku sedang sibuk mempersiapkan panggangan untuk memanggangmu. Kalau Om mau panggang aku, Om harus melepaskan ikatanku dan aku akan menari. Kau mau menipuku? Kau pikir aku bodoh kali? Bukan begitu maksudku. Kalau Om mau makan aku harus menari-nari dulu supaya rumput yang telah kumakan tadi berubah menjadi daging. Ayolah segera bukakan ikatanku ini. Jadi nanti ketika api unggunmu sudah siap, rumput dalam tubuhku pun sudah menjadi daging. Tunggu sebentar. Tapi nanti jika kau lari, aku akan memakanmu mentah-mentah. Mengerti? Iya, aku mengerti. Tapi Om harus mengiringi tarianku dengan bel ini. Apa beginikah? Iya, tapi kurang keras. Baik, ayo mulailah kau menari. Ichihu, ya asik juga gaya kau. Sepertinya aku dengar bunyi bel salah satu domba kita. Iya, aku juga dengar. Kalau begitu, kita cari di mana suara itu berasal. Hei, itu dia yang kita cari. Oh, rupanya anak domba itu hendak dijadikan santapan serigala. Ayo, jangan buang waktu. Kita harus segera menolongnya. Dengar, ini semua gara-gara kamu. Karena kamu rencana kita gagal total. Jangan sembarangan bicara ya. Kalau kita kompak dan bersatu, kita pasti berhasil. Tetapi kita tidak boleh serakah. Tidak boleh ada yang bertindak di luar kesepakatan. Baiklah kalau begitu. Rapat ini saya tutup. Anakmu hilang? Anaknya juga diculik. Pak, bagaimana nasib anak-anak kita, Pak? Sudah, tenang dulu. Jangan menangis terus. Aku jadi tidak bisa berpikir ini.
Baiklah, aku akan mencoba menyelamatkan anak-anak Bapak. Tolonglah kami, Pak Kancil. Sudahlah, kita serahkan semua ini pada Pak Kancil. Kalau kamu mau, gunakan ini. Mereka tidak akan tahu, dan kau akan bisa menguasai semua anak ayam itu. Hah? Kemana perginya semua temanmu itu? Mereka semua pergi mengambil air. Baiklah, aku akan segera ke sana. Terima kasih ya. Gunakan ini. Kalau kalian mau, dia tidak akan tahu, dan kalian akan bisa menguasai semua anak ayam itu. Kau memang cerdik, Kancil. Terima kasih ya. Kalau begitu, aku harus pergi. Ya, hati-hati ya. Bagaimana keadaan anak ayam itu? Mereka baik-baik saja kan? Oh, itu sudah pasti. Sekarang kalian minumlah ini dulu. Oh iya, ini kami bawakan sedikit makanan untukmu. Tentunya kau lapar sekali kan? Terima kasih. Baik sekali kalian padaku. Tentu dong, kalau kita kompak dan bersatu, kita pasti berhasil. Kita berhasil. Sebaiknya kita segera membawa musang penjahat ini ke kantor polisi. Ini berapa, Pak? Oh, itu. Silakan ya, agak murah. Iya. Ini bajunya pas sekali. Kita mau apa? Siapa yang suka, ayo silakan. Gak usah malu, Pak. Tapir, Ya Paduka yang mulia, ada apa gerangan? kau lihat yang di sana itu? Ya, hamba melihat indah sekali. Itu termasuk daerah kekuasaan kita, Paduka. Bagaimana caranya kita bisa mencapai daerah yang di sana itu? Iya ya, gimana ya? Ayo, cepat siapkan dana dan segera bangun jembatan di sini. Baiklah, hamba akan segera laksanakan. Mohon ampun Paduka Raja yang mulia lagi arif dan bijaksana. Hamba hendak menyampaikan sebuah laporan yang sangat penting. Sudah, jangan bertele-tele dan terlalu menyanjung-nyanjung begitu. Aku paling benci pada yang suka menjilat dan mencari muka seperti itu. Ayo, cepat katakan, ada masalah apa? Kalian tidak usah ikut-ikutan tertawa. Tidak ada yang lucu. Ceritanya begini Paduka, saya akan disuruh Paduka untuk segera membuat jembatan. Nah, waktu saya mau ambil uang di lemari. Iya,
waktu saya mau mengambil uang di lemari, terus uang itu tidak ada, uang itu dicuri. Tapi karena itu tanggung jawab saya, maka saya akan menggantikannya dengan cara mencicil dari gaji saya. ya sudah, yang hilang biarlah hilang. Pencurinya pasti akan mengembalikan uang itu. Rakyatku sekalian yang aku cintai, sebagian uang kas kerajaan telah hilang dicuri. Untuk menemukan uang itu kembali, maka aku akan membagikan kepada kalian masing-masing sebatang tongkat yang panjangnya sama. Dan besok pagi, kalian serahkan tongkat itu kembali padaku. Jika saat mengembalikan nanti ternyata ada yang lebih panjang, maka bisa dipastikan dialah pencuri uang kas kerajaan itu. Oke, aman sekarang. Selanjutnya. Nanti kan aku pendek. Kami dapat pencurinya. Tunggu dulu, tongkatku kan tidak menjadi panjang. Kenapa kau menuduhku? Rakyatku yang aku cintai, hari ini kami telah menangkap pencuri uang kas kerajaan. Sesungguhnya, tongkat yang aku berikan pada kalian tidak bisa menjadi panjang. Tapi karena kera ini bersalah dan merasa takut ketahuan sebagai pencuri, maka tongkatnya dipotong menjadi lebih pendek dari yang lainnya. Aduh, makan apa aku hari ini? Sudah 2 hari ini aku tidak makan. Di mana lagi aku harus cari makanan? Coba di sekitar sini ada rumput seperti itu. Tentunya aku nggak perlu susah-susah mencarinya. Dai, keledai. Sini. Mampir sini, istirahat dulu sebentar. Banyak sekali rumputmu. Iya, tapi susah sekali aku mengumpulkannya. Rumputnya segar-segar sekali ya. Menurutmu?
Kira-kira rumput segini banyak akan habis berapa lama? Aduh, rumputnya seger-seger ya. Aku akalin aja deh mendingan. Saya teh ada ide. Daripada bengong, gimana kalau kita bikin permainan? Tidak. Kamu payah. Permainannya gampang sekali. Kalau kamu menang, aku akan kasih hadiah. Mau nggak? Kamu payah. Kamu pengecut. Apa sih permainanmu itu? Begini caranya. Aku akan menceritakan sesuatu padamu. Dan kamu harus memberi tanggapan atas ceritaku tadi. Terus? Tapi kalau kamu bilang tidak atau bukan, kamu yang kalah. Oh, begitu. Terus? Kalau kamu kalah, kamu harus menyerahkan keranjang rumputmu kepadaku. Terus? Ya sudah. Tapi kalau kamu yang menang, kamu dapat hadiah menarik dariku. Baik, mulailah. Aku yang mulai duluan ya. Silakan. Begini ceritanya. Dulu aku adalah penguasa di hutan seberang sana. Semua binatang tunduk dan hormat padaku. Bahkan harimau sekalipun takut padaku. Aku adalah raja di sana. Apa kau masih mendengarkanku? Tapi setelah aku pikir-pikir, buat apa aku hidup seperti itu? Aku ingin hidup seperti layaknya binatang lain. Maka aku tinggalkan daerahku untuk hijrah ke sini. Bagaimana pendapatmu atas keputusanku itu? Tidak mungkin. Mana mungkin kamu mau meninggalkan kehidupanmu yang enak di sana untuk pindah ke sini. Buat apa tinggal di daerah yang gersang ini? Aku menang. Enak sekali. Sungguh malang nasib keledai itu. Karena kebodohannya, ia harus kehilangan sekeranjang rumput hasil kerja kerasnya. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus merebut kembali rumputku dari tangan si kambing licik itu. Begitulah. Akhirnya si keledai menyadari kebodohannya. Ia jadikan semua itu sebagai pengalaman yang berharga agar tidak terantuk batu untuk yang kedua kalinya. Si bodoh datang lagi. Kerjain lagi Sebentar lagi cadangan rumputku akan bertambah banyak. Dengan demikian aku nggak perlu capek-capek lagi cari rumput. Keledai, mampir sini. Istirahat dulu sebentar. Kita main permainan seperti kemarin lagi yuk. Kali ini kau duluan. Aturannya sama seperti kemarin. Baiklah. Aku adalah seekor keledai yang dungu. Tapi aku adalah salah satu binatang yang rajin dan mau kerja keras. Kemarin sekeranjang rumputku diambil oleh seekor kambing. Itu karena aku dungu. Nah sekarang aku akan mengambil dan membawa kembali keranjang rumput itu. Walaupun sudah agak berkurang tapi tidak apa-apa. Hitung-hitung sebagai tebusan kedunguanku. Bagaimana pendapatmu atas keputusanku itu? Kalau aku bilang iya, berarti aku mengizinkan dia mengambil dan membawa rumput itu. Tapi kalau aku bilang tidak, berarti aku yang kalah. Dan itu juga sama artinya aku memberikan sekeranjang rumput padanya. Oh Tuhan,
Mengapa nasibku buruk sekali? Mengapa kau berikan aku cobaan yang demikian berat? Oh, suamiku, mengapa kau tega berbuat seperti ini? Bukankah selama ini kau yang... Pada. Iya, sebentar. Pak Kancil, mari silakan masuk. Terima kasih. Bapaknya ada? Tidak ada. Dia pergi keluar kota sejak kemarin. Keluar kota? Kemana? Kapan dia kembali? Saya tidak tahu dia kemana dan kapan kembali. Tapi rasanya saya baru bertemu dia tadi pagi di warung kopi dan kami berjanji untuk bertemu dengannya siang ini. Kenapa kamu mencuri? Hah? Saya tidak mencuri, Pak. Sungguh, saya tidak mencuri. Bagaimana tidak? Bukti dan saksi ada. Sudahlah, mengaku saja. Mengaku tidak? Baiklah, Pak. Saya mengaku. Kenapa kamu mencuri? Karena saya lapar, Pak. Kamu kan bisa cari kerja untuk makan. Ampun, Pak. Zaman sekarang ini sulit sekali mencari pekerjaan. Saya sudah berusaha mencari kemana-mana, tapi tidak ada satupun lowongan. Lalu? Ya, karena persediaan makanan saya sudah habis, saya terpaksa mencuri sebuah jeruk karena saya sudah sangat lapar sekali. Jadi kamu mengakui kalau kamu sudah mencuri? Iya, Pak. Saya mengaku. Baiklah, kalau begitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di sini, kamu harus masuk penjara. Tetapi, Pak... Tidak bisa. Kamu harus masuk penjara sambil menunggu kasusmu disidangkan. Mengerti? Tetapi, Pak, bisakah Bapak memberi kebijaksanaan? Saya berjanji tidak akan mencuri lagi, Pak. Tidak bisa. Nanti hakim yang akan memutuskan semuanya. Tolong bawa dia ke selnya. Saya, Pak, pelakunya. Apa maksudmu berbuat seperti ini? Saya merasa kasihan padanya, Pak. Dia itu baik. Tidak mungkin dia melakukan pencurian. Apalagi hanya sebuah jeruk. Apa maksud kata-katamu itu? Hah? Apakah kamu pikir aku telah salah tangkap? Atau kamu pikir aku telah berlaku sewenang-wenang? Begitu. Dengar baik-baik. Aku adalah aparat penegak hukum. Yang salah harus dihukum. Kalau kamu mengaku sebagai pencurinya, maka mulai sekarang kamu harus masuk penjara menggantikan si monyet itu. Mengerti? Jadi hutan di sebelah selatan sudah ditebang. Sudah, Pak. Jadi nanti kalau memburu mangsa akan mudah sekali. Di samping itu, undang-undangnya pun sudah kami siapkan. Jadi segala kegiatan kita akan terlindungi oleh undang-undang. Biarlah rakyat yang bodoh itu menerima nasibnya. Benar. Dan ketika nanti kita sudah tidak berkuasa lagi, kita sudah menjadi sangat kaya raya. Iya, itu karena semua perbuatan kita sudah terlindungi oleh hukum. Bagus. Kalian semua memang teman yang sejati. Lama sekali aku mendekam di sini. Sampai kapan kasusku akan disidangkan? Aku ada ide. Hei, penjaga! Penjaga, aku ada perlu. Ada apa teriak-teriak? Mau apa kamu panggil-panggil aku? Tolong pertemukan aku dengan Paduka Harimau. Untuk apa kamu mau bertemu dengan Paduka? Ada sesuatu yang harus segera aku sampaikan padanya. Sebenarnya ada apa ribut-ribut di sini? Ini, maling kecil ini minta ketemu dengan Paduka Harimau. Lalu ada kepentingan apa dia mau bertemu? Tidak tahu. Aku ingin menyampaikan ini pada Paduka.
Sebuah biji jeruk. Buat apa biji jeruk kau berikan ke Paduka? Dengar, dia bisa dapatkan ribuan biji jeruk kalau dia mau. Tapi ini bukan biji jeruk sembarangan. Ya sudah, terserah kalian. Kalau Paduka tahu biji jeruk emas ini tidak sampai ke tangannya, silahkan tanggung sendiri akibatnya. Baiklah, kami antarkan kau ke sana. Tapi kalau ternyata kau menipu, awas. Aku masukkan kau ke sel bawah tanah. Siapa? Saya, Jenderal. Ada apa? Maaf, Jenderal. Ini, si Kancil mau bertemu Paduka Harimau. Ada apa? Siapa yang mau bertemu denganku? Suruh masuk. Mau apa kau ingin bertemu denganku? Maaf Paduka yang mulia, hamba ingin menyampaikan biji jeruk emas ini kepada Paduka. Biji jeruk emas? Untuk apa biji jeruk emas itu? Jika biji jeruk emas ini Paduka tanam, maka ia nanti akan berbuah emas dan kekayaan Paduka akan bertambah banyak. Kalau memang biji jeruk emas itu bisa menghasilkan buah emas, lalu kenapa tidak kau tanam sendiri supaya kau jadi kaya? Maafkan saya Paduka Harimau, karena saya hanyalah rakyat kecil yang suka mencuri. Maka jika saya yang menanamnya, hasilnya justru akan mencelakakan diri saya sendiri. Lalu? Tapi karena Paduka adalah orang yang jujur dan bijaksana, maka segala kebajikan dan keajaiban biji jeruk ini akan terwujud. Tapi bagaimana kalau aku ternyata tidak jujur dan bijaksana? Jika Paduka tidak jujur atau suka berbuat dosa, maka pohon dan buah jeruk ini yang akan menghukum Paduka. Tidak, tidak. Jangan aku. Aku tidak bisa. Aku tidak bersih. Aku banyak melakukan nepotisme dengan kroni-kroniku. Kalau begitu, biji ini kuberikan pada Jenderal Anjing saja ya. Tidak, aku tidak mau celaka. Aku pun tidak bersih. Karena aku banyak melakukan korupsi uang rakyat. Kalau begitu, biji ini akan kuserahkan pada Pak Hakim. Anda terlihat sebagai hakim yang bijaksana, maka beruntunglah Anda bisa memiliki biji ini. Tidak. Tolong jangan berikan biji jeruk itu padaku. Kenapa menolak, Pak Hakim? Ampun. Serahkan saja biji jeruk itu pada yang lain. Aku sering melakukan praktek kolusi dan suap dalam tugas-tugasku. Aku tidak mau celaka karena biji jeruk itu. Aku rakyat kecil begini, kalian penjarakan lama sekali. Hanya karena mencuri sebuah jeruk. Sementara kalian yang melakukan kesalahan-kesalahan besar, bebas berkeliaran. Mana keadilan yang selama ini kalian bicarakan? Korupsi, kolusi, dan nepotisme harus